warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Budi Septiawan, mahasiswa PPG dalam jabatan tahap keempat Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025 dalam bidang studi guru kelas Madrasah Ibtidaiyah di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan nomor induk mahasiswa 2544131 pada hari ini, Kamis 22 Januari 2026, akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja di Madrasah Ibtidaiyah Al-Islamiyah pada kelas 5 dengan materi menghormati keberagaman Indonesia. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah wa anta ya Ustaz. Bi khair walhamdulillah aidan. How are you today? Doa agar pembelajaran kita hari ini berjalan lancar. Doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Semuanya masukkan hari ini? Oke, sebelum itu marilah kita menyanyikan lagu nasional. Semua dimohon berdiri. Sebelum mulai masuk ke pembelajaran, kita eskuting dulu. Tepuk fokus, oke? Langsung semangat. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5.
lanjutin ke pembelajaran selanjutnya. Kita mereview sebelum menghormati keragaman di Indonesia. Kita mereview pembelajaran yang kemarin tentang apa sih? Pembelajaran yang kemarin tentang apa? Ya, yang kemarin sebelum ini bab 2 tentang siapa itu? Norma. Apa arti norma? Norma adalah aturan yang tertulis atau tidak tertulis. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bab ketiga, menghormati keragaman di Indonesia. Pertanyaannya, bagaimana sih jika di kelas kamu ada teman yang berbeda suku, agama, dan budaya? Yang tahu oke? Tuh, angkat tangan, gak apa-apa. Gimana Farah? Saling menghargai dan tidak mengejeknya. Ayo coba tepuk hebat. Jempat. Hebat. Nah, alhamdulillah. Oke. Sekarang tujuan pembelajaran kita hari ini pertama mengidentifikasi keragaman di Indonesia. Yang kedua menjelaskan cara menghormati keragaman di Indonesia. Yang ketiga mendorong upaya pelestarian budaya Indonesia. Bentar. Ada yang tahu nggak arti keragaman apa sih? Apa sih arti keragaman? Apa arti keragaman? Apa? Angkat ke tangan. Bu, budaya oke nih. Hari ini coba kita lihat itu dulu. Indonesia. Ini kota Indonesia nih. Apa aja pulaunya? Bali, Kalimantan. Nah, di Indonesia terdapat keragaman agama Islam, tempat beribadahnya masjid, Katolik, Protestan, ada Hindu, ada Buddha, termasuk kelenteng. Budaya daerah di Indonesia saking banyaknya pulau, sampai 17.000 pulau yang ada di Indonesia, maka Indonesia memiliki beragam budaya, baik itu suku, adat, dan istiadat. Apa aja sih budayanya? Contoh budaya daerah antara lain tari-tarian, pakaian adat, sama apa itu? Adat. Nah, ini tarian daerah nih. Saking keberagamannya Indonesia, sampai tari daerah bermacam-macam. Dari Gorontalo, dari Jawa Tengah ada apa? Jawa Timur apa? Jawa Barat? Terus Sulawesi Selatan? Itu tariannya. Belum lagi pakaian adatnya. Riau apa? Jawa Timur? Jawa Tengah? Kalimantan Timur? Tadi udah tarian, pakaian, lalu ada lagi rumah adat. Kalau dari Gorontalo? Nusa Tenggara? Ini yang terkenal dari Papua. Lalu dari Sumatera Utara? Balon. Dan balon buat pimpin ya. Nah, contoh budaya daerah, Indonesia mempunyai bahasa lebih dari 700 bahasa, seperti bahasa Jawa, Sunda, Batak, yang digunakan sehari-hari oleh masyarakatnya. Tadi udah
udah pakaian, tarian, rumah, terus bahasa. Setelah bahasa daerah apalagi sih? Nah, upacara adat. Upacara adat yang terkenal sudah sampai internasional nih. Antara lain ngaben di Bali. Ngaben apa sih? Angkat tangan yang mau tahu. Ngaben. Ngaben. Ngaben tahu ngaben apa? Jangan takut. Ayo. Terus ada sekaten di Jogja. Tuh yang mencerminkan tradisi lokal. Tadi udah budaya, upacara, lalu apalagi nih? Makanan. Siapa yang tahu rendang? Dari mana tuh? Terus apa sih informasi yang kamu tahu tentang rendang? Terbuat dari daging sapi. Makanan rendang itu udah sampai skala internasional. Tahun 2022 kurang lebih itu makanan terenak pertama itu rendang. Itu kita harus bangga terhadap keragaman yang ada di Indonesia. Lalu ada alat musik yang kita mainin nih, angklung sama karnando dari Tenggara. Angklung juga sudah terkenal sampai tingkat internasional. Dengan apa? Dengan cara bermainnya yang digoyang tapi terdengar asik gitu. Lalu bagaimana kita menjaga keragaman yang banyak? Cara menghormatinya apa? Pertama, tadi sudah disebut sama si Farah, berteman tanpa memandang suku, menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah secara tertentu pada hari tertentu, terus menghormati. Nah, kalau udah kita menghormati, apalagi kita harus apa lagi tadi? Menghargai, terus apalagi? Nah, melestarikan. Dengan apa sih kita melestarikan? Apa? Tuh, belajar dan mengenal. Artinya jangan cuma belajar, tapi kita nggak mengenal keragaman budaya yang ada di Indonesia. Jangan cuma mengenal, tapi kita nggak belajar. Sama aja, harus jadi satu, belajar dan mengenal. Lalu mengikuti acara adat. Artinya bukan kita mengimani, tapi mengikuti apa aja sih? Kayak ngaben. Ngapain sih? Pembakaran mayat. Kita pembakaran mayat seperti itu. Walaupun kita Muslim mayoritas di sini, tapi kita harus tahu ngaben kayak apa sih. Terus penguburan bagaimana sih? Itu kita harus tahu. Yang mengikuti acara adat. Kondisi masyarakat yang kaya akan perbedaan makanan, agama, suku, dan budaya. Oke, saya udah bikin kelompok nih. 1, 2, 3, 4. Sekarang kamu ngerjain kelompok plus poster, ya, poster. Ini kelompoknya kerjain. Ini kelompoknya dari bias. Ini ini. Terus posternya buat di Nabila Naura. Ayo kerja sama poster. Ayo, Bismillah. Bebas keragaman.
maju. Lagi menjelaskan, semuanya dengerin. Dengarkan dulu. Dengarkan. Kalau ada yang mau tanya, seperti biasa, angkat tangannya. Udah? Udah? Ini udah? Oke. Oke, yuk, ayo. Di sini. Depan sini. Dah, yang lain mendengarkan. Dengar ini tentunya. Ayo sini. Nah. Dah. Dah, dengar ini. Dengarkan. Ayo, dah, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila, perwakilan kelompok awal ini akan menjelaskan tentang keragaman budaya daerah. Kelompok saya memilih budaya Betawi, asal daerah Jakarta. Ciri khas budaya Betawi juga terkenal budaya daerahnya. Udah, ada yang mau nanya enggak? Ada yang mau nanya enggak? Ada yang mau nanya enggak? Apa lagi? Kenapa kamu memilih Betawi kan masih ada yang Nice. lebih banyak? Ya. Siapa yang jawab? Jawab aja. Ayo. Perwakilan. Alfi juga boleh. Nabila juga boleh. Jawab aja. Apa? Belajar. Kenapa belajar? Budayanya yang terkenal. Karena budayanya yang Nah, oke, ya Bapak. Ada lagi? Siapa? apa makanan khas daerah? Itu si Rasya. Apa Ras? Nice. Ada lagi? Apa makanan khas? Makanan khasnya apa? Oke. Ayo, tepuk hebat. Jempol. Jempol. Hebat. Oke. Alhamdulillah dari yang tadi pengerjaan soal. Apa kesimpulan yang dapat kamu pahami di pembelajaran ini? Apa Rasya? Apa? Tidak boleh membeda-bedakan suku. Nah, tidak boleh membeda-bedakan suku, tidak boleh menjelek-jelekan suku, terus saling toleransi. Makanya kita sebagai masyarakat Indonesia harus bersyukur. Kenapa? Dari banyaknya keragaman berarti kita makin memahami budaya lain. Dengan apa? Dengan cara melestarikan. Kedua, mempelajari. Dari cara mempelajari otomatis kita bisa berbuat untuk bangsa. Itu bangsa Indonesia. Dari apa? Seni musiknya. Tadi ada yang Pancasila Betawi, makanannya, juga rumah adatnya. Oke, saya mau nanya sekarang, apa yang kamu pelajari tentang hari ini? Apa sih?
Keberagaman? Terus bagaimana sih bagaimana cara menghargai keragaman yang ada di Indonesia? Mempelajari. Intinya sekali lagi, keragaman bukan hal yang tabu, juga bukan hal yang membuat kita terpecah belah, karena dengan adanya keragaman kita dapat mempelajari daerah, bukan hanya sekedar daerah kita saja, tapi daerah orang lain. Maka dari itu hidupnya kita di Indonesia, kita harus bersyukur dengan keberagaman yang ada di Indonesia. Intinya jaga selalu budaya kita, hormati dan lestarikan. Terima kasih atas pembelajarannya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.